sesi webinar kali ini. Ketemu lagi kita, Bapak Ibu, dengan saya Andri. Saya product marketing untuk produk Power Solution Schneider Indonesia. Jadi dalam hal ini tanggal 12 Mei kemarin saya sudah sharing dari segi produk lebih kepada bagaimana Bapak Ibu bisa memilih produk metering monitoring yang tepat di sisi yang tepat dari site atau project atau pabrik Bapak Ibu sekalian atau customer Bapak Ibu sekalian. Nah, di hari ini saya ingin lebih banyak fokus kepada salah satu software dan solusi dari Schneider sebenarnya yang ingin melengkapi semua proses yang kita sudah jelaskan sebelumnya dan kita sudah pelajari bersama sebelumnya. Bahwa produk metering yang tepat itu ibarat kalau di tubuh kita itu seperti panca indera yang sudah berfungsi dengan baik. Jadi kita sudah punya panca indera yang siap untuk melihat informasi sekitar, apakah itu informasi parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, kualitas daya, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita punya suatu platform ya yang bisa di mana kita menunjukkan itu semua. Kita menunjukkan itu semua dan kita... Maaf, Pak Andri, ya. Interupsi. Katanya suaranya kurang besar. Jadi... Suaranya kurang besar, oke. Ya. Tapi kurang besar ya. Lebih dekat aja, Pak. Bentar. Oke, suaranya lebih clear sekarang? Thank you masukannya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, jadi webinar sebelumnya kita sudah jabarkan. Saya sudah jabarkan dan tunjukkan bahwa Schneider produk kita relatifly lengkap sekali. Jadi mulai dari produk metering yang sangat basic, yang mungkin Bapak Ibu temukan banyak sekali kompetitornya di lapangan juga, merek-merek lain berseliuran, mau merek-merek Eropa, mau merek-merek Cina, merek-merek lokal ya, sampai ke produk metering yang sudah advance, di mana di advance inilah kelihatan sekali Schneider yang lebih punya teknologinya ya. Kemarin juga sudah kita fokuskan ada satu device yang waktu itu saya sudah sebutkan bahwa ini adalah saat ini merupakan power meter yang paling akurat di dunia, yaitu Ion 9000 ya. Storyteller, di mana dia punya kemampuan untuk merecord, melogging banyak sekali informasi kelistrikan yang ada di lapangan, yang ada di pabrik, atau ada di bangunan Bapak Ibu sekalian atau customer-nya. Kemudian juga ada PowerTech, di mana ini merupakan salah satu inovasi dari Schneider ya. Power meter yang bisa ditambahkan ke sistem yang ada, panel yang ada existing mungkin di Bapak Ibu sekarang, tanpa memakan banyak space, tanpa terlalu banyak cabling. Jadi sangat-sangat enak tuh, efisien sekali kalau ingin melakukan penambahan metering. Nah, itu kemarin berarti kita sudah melengkapi, Nah, kita sudah melengkapi dan saya sudah menjelaskan beberapa produk yang dibutuhkan ready connected di sisi connected products ya. Jadi dalam artian produknya sudah siap gitu. Produknya sudah siap. Nah, saat ini kita melihat bagaimana sih caranya supaya semua produk, contohnya kemarin ya power meter yang begitu akurat, yang begitu sophisticated dan advance. Apakah kita punya pilihan? Apakah kita ingin melakukan contohnya pencatatan atau recording secara manual, mungkin dalam periode tertentu, contohnya setiap hari mungkin ada Bapak Ibu atau tim Bapak Ibu yang melakukan keliling dan melakukan pencatatan dan monitoring. Nah, bisa juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita punya opsi dan pilihan supaya kita bisa mengotomatisasi itu semua. Jadi membuat itu semua menjadi suatu platform yang centralized dan kemudian akankah lebih bagus jika ada suatu report yang centralized juga. Ini tidak berarti semata-mata cost tambahan, betul itu mungkin adalah suatu cost tambahan dari segi investasi atau capital. Namun Bapak Ibu akan merasakan nanti saat operasionalnya tidak hanya masalah saving tentu saja, tapi tentu saja Bapak Ibu juga akan merasakan bahwa efektivitas akan meningkat dan itu bisa kita alihkan, efektivitas waktu itu, waktu, tenaga, dan sebagainya, dan juga biaya itu bisa kita alihkan lagi dan menjadi saving untuk sisi yang lain juga. Jadi kita mungkin perlu melihatnya secara keseluruhan. Ya, jadi software power monitoring ini sesuai namanya mampu kita gunakan untuk melakukan monitoring status kelistrikan dari device-device yang sudah terhubung di bawahnya. Nah, sementara Power Advisor ini adalah salah satu jasa, ya, jasa layanan on top of Power Monitoring Expert, ya, di mana kita bisa menarik data-data kelistrikan, ya, yang sudah dikumpulkan di Power Monitoring Expert, kemudian dianalisis oleh expert kami
yang ada di Kanada. Jadi kita analisis data kelistrikan tersebut, dan kemudian outputnya apa? Outputnya berupa suatu report data kelistrikan yang mudah dimengerti oleh baik itu sistem integrator, dalam hal ini mungkin nanti Trimitra Otomasi membantu Bapak Ibu sekalian, atau nanti istilahnya dibaca oleh engineer Bapak Ibu sekalian juga. Jadi bahasanya kita outputkan secara begitu mudah, nanti saya akan kasih lihat contohnya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui sendiri kondisi kelistrikan kita di lapangan, kita bisa protect Bapak Ibu, kita bisa protect aset kita dan kemudian people kita tentu saja. Dan kemudian tujuan utamanya adalah optimize business continuity dan kemudian memaksimalkan segala efisiensi proses yang ada di site kita. Nah, saya kasih gambaran sederhana arsitektur software power monitoring ini seperti apa. Tentu saja nanti saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu, software ini seperti apa, saya akan kasihkan gambarannya. Tapi kita lihat dulu secara arsitektur. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ada berbagai macam device, beberapanya adalah sudah kita fokuskan ya. Kita jelaskan di minggu lalu tentang power meter. Kemudian dua minggu lalu rekan saya juga sudah share tentang variable speed drive contohnya. Dan kemudian Schneider juga punya produk banyak sekali, UPS, kemudian active harmonic filter, relay protection, dan kemudian segala jenis PLC dan sebagainya, di mana semua produk tersebut sudah mostly kita launch sebagai produk yang ready connection. Jadi dengan IP backbone ini, nah kita sudah bisa terhubung atau sudah sebenarnya kita ready untuk kita sambungkan dengan software power monitoring expert kita. Yang dibutuhkan pertama tentu saja server, ya, server untuk aplikasi dari software power monitoring expert ini, dan tentunya juga untuk database. Bisa saja standalone, ya, dalam artian application dan database-nya itu dalam suatu server yang sama, ataupun bisa distributed. Ya. Plus minus kita rekomendasi kalau untuk performa memang standalone, tapi memang perlu menyiapkan kapasitas yang ready ya untuk itu. Plus minus, nah nanti untuk masalah arsitekturnya, desainnya itu akan dibantu oleh kita atau dari rekan partner kita seperti Trimitra Otomasi. Jadi tidak usah mengkhawatirkan itu. Cuman kita perlu itu server tentu saja untuk database. Kemudian kita perlu akses yang kita sebut sebagai klien. Apakah itu TIC client atau team client? TIC client artinya engineering client, di mana user yang satu ini, user sebagai engineering inilah yang mampu untuk melakukan customization, editing, kemudian melakukan monitoring, dan kemudian bisa melakukan customization terhadap software PME yang diaplikasikan di sana. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu apply Power Monitor Expert ini, akan ada minimal satu user yang nanti kita berlakukan sebagai engineering client, tentu saja. Nah, kemudian sisanya tentu saja adalah web client atau user client, di mana klien inilah yang tidak perlu pusing terhadap proses engineering-nya. Klien ini berfungsi untuk akses dan kemudian menikmati informasi, diagram, penyajian, chart, alarm, dan sebagainya yang sudah disajikan oleh si software Power Monitor Expert. Ya. Jadi apakah itu engineering user, dan kemudian ada juga web atau view user interface saja. Jadi cara kerjanya simple sekali, dengan semua IP backbone dan kemudian web base, kita juga bisa kok akses Power Monitor Expert ini dari gadget, ya. Jadi dari laptop, kemudian dari phone kita, bahkan kita bisa akses itu semua, ya. Jadi disinilah kira-kira arsitekturnya secara umum. Nah, kalau kemarin ada beberapa produk power meter yang saat ini ready Modbus serial connection, nah Bapak Ibu perlu mempertimbangkan mungkin kita perlu serialkan, ya. Kita perlu serialkan, dan di ujungnya kita tambahkan gateway dulu dari serial to Ethernet. Dan saat dia sudah punya output Ethernet, dia sudah ready connect untuk kita tarik datanya ke PME, ya. Itu tadi secara arsitektur detailnya. Nah, kalau secara big picture-nya, di sini kita ingin show saja sih bahwa dengan segala sesuatu yang bersifat IP based, sebenarnya kita sudah bisa melakukan juga remote monitoring. Jadi ini sebenarnya salah satu benefit-nya. Bahwa kalau misalnya Bapak Ibu atau mungkin customer Bapak Ibu sekalian juga punya site yang tersebar tidak hanya di satu tempat, ya, atau lokal kita sebutnya, mungkin tersebar di beberapa kota, contohnya seperti contoh ini. Nah, itu memungkinkan bahwa kita melakukan akses terhadap berbagai informasi yang ada di masing-masing regional. Kemudian juga kita bisa tentunya memonitoring itu dari pusat, contohnya di head office di Jakarta, ini sebagai contoh saja.
Namun yang lebih menariknya adalah tidak hanya masalah penarikan data, namun masalah penyajian data. Nah, mungkin rekan-rekan di Medan contohnya, di contoh ini ya, saya hanya mencontoh, rekan-rekan Medan hanya care dan hanya perlu informasinya, ya informasi device-device yang ada di site Medan. Begitu juga di rekan-rekan di Surabaya, mereka tidak perlu tahu apa kondisi kelistrikan yang ada di site Medan, mereka cuma perlu tahu di site Surabaya. Nah, disinilah peran dari sistem integrator atau nanti dari engineer klien itu, kita bisa melakukan setting customization, apa yang mau ditampilkan, data mana yang mau ditarik itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi itu sangat-sangat custom. Nah, next-nya berarti yang di Jakarta, head office tentu saja ingin melihat monitoring secara keseluruhan. Kita juga bisa bantu customize supaya kalau di Jakarta itu dashboard-nya adalah dashboard secara total atau secara keseluruhan integrasi antara semua cabang. Ya, jadi itu memberikan gambaran remote access yang memungkinkan. Bahkan sebenarnya kita juga bisa lakukan secara country wise. Ya, jadi kalau misalnya ada facility atau bangunan di UK, Brazil, dan kemudian ada suatu head office international, kita bisa kok melakukan customization display itu secara lokal. Contohnya di UK, bahasanya bahasa Inggris, kemudian kontennya adalah konten di site UK. Kalau di Brazil bahasanya bahasa Portugal, bahasa Brazil. Nah, kemudian display-nya juga display site di sana. Ya, kemudian kalau user internasional melihat secara helikopter view, bisa ditampilkan data keseluruhan kantor cabang atau fasilitas cabang dari perusahaan tersebut. Ya. Power Monitoring Expert ini membantu sebenarnya untuk kita comply ke standar sebenarnya yang kita sebut ISO. Jadi ISO 50001, 50002, 50006 ini semuanya concern mengenai energi. Jadi kalau ISO 50001, 50002 tentang energy review dan kemudian energy analysis dan data collection-nya, kemudian 50006 lebih kepada obtaining energy performance itu, ya. Kemudian kita identify energy performance indicator. Nah, di mana sebenarnya Power Monitoring Expert bisa membantu kebutuhan ini semua. Pertama, Power Monitoring Expert ini memungkinkan melakukan analisis konsumsi energi dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian kita membantu modeling dari konsumsi energi di lapangan, di facility, dan kemudian kita juga membantu monitoring dan display monitoring sehingga bisa menentukan performa kelistrikan. Jadi sehingga bisa membantu supaya audit energi di site atau fasilitas Bapak Ibu sesuai dengan standar. Nah, kita masuk ke beberapa, nah yang di gambar-gambar ini saya coba snapshot dari, nanti saya akan tunjukkan juga demo Power Monitoring Expert-nya seperti apa. Nah, Bapak Ibu tapi bisa lihat bahwa ada snapshot yang kita bisa, nanti kita lihat informasinya nanti di Power Monitoring Expert. Contohnya, kalau di halaman ini, saya kasih snapshot itu adalah penggunaan konsumsi energi last 12 month, ya, dalam 12 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, kemudian per hari. Ya, di mana kalau per hari itu di kanan bawah itu hitungan per jam. Nah, kita bisa menarik informasi trending diagram kelistrikan itu dalam periode yang kita inginkan. Baik itu harian, bulanan, kemudian tahunan contohnya. Nah, itu nanti memang tergantung capacity. Nah, otomatis Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membayangkan kita sudah punya visibilitas yang jelas terhadap konsumsi energi yang kita gunakan di lapangan, kita bisa tahu contohnya kapan pemakaian energi saya boros. Kalau misalnya Bapak Ibu di suatu merupakan konsumen dari PLN, di mana kita mungkin kalau kita konsumen di perumahan atau residensial tidak terlalu mementingkan yang namanya waktu beban puncak contohnya, di mana ada waktu-waktu tertentu ya di mana beban-beban itu mendapatkan charge tarif dasar listrik yang lebih tinggi daripada waktu-waktu berikutnya, karena waktu itu adalah waktu yang disebut sebagai waktu beban puncak. Nah, kita sebenarnya bisa nggak sih site kita atau fasilitas kita dalam tanda kutip mengurangi lah atau kita alihkan lah produksi kita atau operasional kita di jam-jam tersebut ke jam-jam yang tarif dasarnya lebih rendah. Contohnya ya, hal kecil yang bisa saja membantu efisiensi operasional kita. Kalau kita operasional dan pembayarannya listriknya tiap bulannya besar, mungkin itu salah satu part yang harus Bapak Ibu pertimbangkan ya, Bapak Ibu. Kemudian panel beban mana yang boros? Apakah borosnya itu wajar karena memang operasionalnya tinggi?
Atau mungkin beban itu boros, apakah memang karena beban itu sudah tua dan tidak beroperasi secara baik contohnya. Kemudian adakah beban yang putus tidak berfungsi dengan baik? Kemudian kapan sih konsumsi kelistrikannya tinggi dan rendah? Kita bisa lihat di bulan apa, hari apa, pukul berapa. Ya, jadi visibilitas itu memungkinkan kita untuk melakukan analisis. Jadi selalu saya bilang dengan device atau alat di mana kita bisa melihat informasi secara tepat dan jelas, kita baru bisa melakukan analisis. Setelah kita bisa analisis, baru kita bisa melakukan tindakan untuk penghematan. Itu adalah arahnya. Oke. Kemudian tidak hanya itu, kita juga bisa connect itu kepada semua flow atau gas meter ya yang ada di lapangan. Ya, tentunya nanti kita secara praktikalnya kita mungkin nanti memerlukan apa seperti kontrolnya juga. Tapi pada dasarnya adalah kita bisa kok membaca semua informasi flow atau gas, water, electricity, steam, ya contohnya. Dan kita bisa menganalisis, karena kita bisa menganalisis itu, kita bisa tahu program penghematan apa yang bisa kita lakukan di beberapa pengeluaran kita tersebut ya, mengapa pembayaran air PDAM saya naik, mengapa pemakaian gas kita boros dan sebagainya, karena kita sudah bisa mapping dan punya informasi itu. Kemudian saya memberikan poin keputusan yang tepat dan efisien. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan report seperti di contoh yang ini ya. Mungkin gampangnya lihat pie chart-nya lah. Nah ya, misalnya pie chart Bapak Ibu bisa, karena device Bapak Ibu yang sudah ada tersebut, kita sudah tarik datanya, kemudian sistem integrator kita mengolahnya menjadi suatu pie chart yang gampang dibaca. Secara umum contohnya di office, di satu office, dibagi ke 1, 2, 3, 6 zone dan satu bagian hallway. Bisa tahu tuh, konsumsi bulan ini, mana sih area yang mengkonsumsi paling banyak listrik, atau paling banyak KWH yang tinggi. Nah, di situ kita bisa melihat apakah hal tersebut wajar. Apakah mungkin contohnya ada suatu ruangan yang jarang sekali terpakai, mungkin hanya meeting room yang sifatnya occasional, tapi karena kita tidak sadar, AC-nya dinyalakan terus contohnya, lighting-nya dinyalakan terus. Mungkin itu menjadi hal sederhana. Kita bisa lihat apakah itu sudah beroperasi dengan optimal atau enggak. Jadi apakah mungkin ruang itu kita perlu pasang suatu otomasi atau mungkin kita perlu matikan di jam-jam tertentu. Itu contohnya. Kemudian ya kita bisa bagi per zona. Ini semua sistemnya sangat customizable. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di suatu pabrik atau facility, nah kita bisa melakukan mapping berdasarkan setiap line contohnya. Apakah mungkin line produksi, kemudian packing, kemudian ada line untuk mesin dan chiller dan sebagainya. Kita bisa lakukan mapping tersebut. Nah itu dengan data yang sudah clear tersebut, kita bisa memilih line produksi yang paling efisien. Jadi kita bisa optimalkan line produksi yang paling efisien contohnya. Kemudian untuk line produksi yang boros, kita coba lihat apakah ada kemungkinan, Bapak Ibu setelah tahu, Bapak Ibu bisa lihat apakah ada kemungkinan kita saving, ataukah mungkin perlu maintenance, atau mungkin modifikasi engineering secara khusus ke line tersebut. Ya, jadi memungkinkan untuk efisiensi. Nah, kemudian salah satu juga yang menarik ya, kita bisa melakukan mapping single line diagram. Jadi single line diagram kelistrikan, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini ada suatu contoh, ya. Ada suatu contoh diagram kelistrikan di mana Bapak Ibu bisa melihat mappingnya dari sumber sampai ke beban akhir. Dan kita bisa kasih tanda juga. Ini contohnya untuk fan, ini contohnya untuk line produksi dan sebagainya. Kita bisa kasih tanda juga di mana mapping inilah yang akhirnya nanti bisa membantu kita memantau satu-satu. Ini Bapak Ibu diagram display secara umum di mana ini memberikan informasi konektivitasnya seperti apa. Dan kalau Bapak Ibu ingat kemarin saya sempat sebut beberapa model meter itu, kalau dikombinasikan dengan power monitoring expert itu bisa memberikan informasi arah gangguan. Nah, kalau misalnya kita pakai model, kalau mungkin Bapak Ibu ikut session kemarin ya, ion 9000 atau PM 8000, nah di sini kalau ada gangguan, ada tanda panah ke atas atau ke bawah. Inilah yang maksud saya adalah integrasi ke power monitoring expert. Ya, tapi di satu sisi juga, kalau itu bukan model PM ion 9000 dan 8000, ini sebenarnya juga sangat informatif, ya, di mana produk meter-meter ini masing-masing ya Bapak Ibu, bisa loh masing-masing kita klik dan kita bisa melihat parameter kelistrikan real time dari device kita masing-masing. Jadi bayangin semua tampak sangat visible di sini ya. Jadi kita bisa melakukan monitoring si tegangan, arus dan sebagainya sangat visible. Kemudian ini perihal arah gangguan tentu saja yang tadi saya bilang, tapi disesuaikan dengan device yang tepat. Kemudian kita bisa melihat apakah ada
potensi kerusakan peralatan listrik atau mesin di Bapak Ibu. Dan kemudian tidak kalah penting adalah alarm. Alarm itu ada menunya sendiri, logging alarm, atau kita bisa lihat per device. Ya, kita bisa klik masing-masing device, kita lihat apakah ada alarm keadaan tidak wajar dari masing-masing device. Tapi again ya, itu akan tergantung dari model power meter yang Bapak Ibu pakai. Apakah memiliki logging, contohnya logging ke event-event kelistrikan ya. Jadi memang akan disesuaikan. Kemudian terakhir sebagai gambaran tadi adalah beberapa hal yang ditampilkan oleh software power monitoring. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tadi di awal saya bilang kita juga mempunyai suatu kita sebutnya sebenarnya relatif mirip ke jasa ya. Jasa advisory namanya Power Advisor. Nah, Power Advisor itu dari semua data kelistrikan yang sudah kita bisa baca, kita bisa tarik, kita dari tim expert kita bisa melakukan penarikan informasi tersebut dan kemudian dianalisis dengan tools kita dan kemudian menghasilkan report contohnya seperti ini. Ya, akan ada report, kita bisa request itu apakah 2 kali per tahun atau maksimum 6 kali per tahun kita bisa request. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada report detail. Pertama, ada informasi khusus dulu. Contohnya berapa persen sih sistem Bapak Ibu saat ini facility-nya affected. Contohnya ya, di contoh ini 65% sistem itu affected. Jadi, please be aware. Nah, berarti ada tanda-tanda lampu, kalau kita sebutnya lampu kuning berarti ya. Sudah ada lampu kuning. Kalau hijau aman, kalau centang hijau aman. Nah, ada beberapa lampu kuning yang diberikan, ya, di mana mungkin ada beberapa parameter yang tidak terbaca atau no data contohnya. Berarti kita perlu mengecek di lapangan apakah koneksinya berjalan dengan baik ataukah power meternya sudah masih berfungsi dengan baik contohnya. Nah, kita diberikan informasi tentang itu. Mungkin kita tidak sadar bahwa power meter kita sudah tidak berfungsi dengan baik atau mungkin kita tidak sadar bahwa motor kita sudah berfungsi dengan tidak baik. Konsumsi arusnya sangat tinggi dan sering overload dan sebagainya. Nah, dengan parameter report ini kita bisa tahu itu Bapak Ibu. Sebenarnya ini tujuannya adalah pertama kita memiliki visibilitas yang jelas. Kemudian kita juga bisa kalau perlu melakukan maintenance itu ke posisi atau site yang tepat. Tidak perlu lagi kita cek satu-satu karena di sini kalau misalnya ada suatu isu, kita diberikan informasi device apa saja sih sebenarnya. Contohnya di kasus ini adalah under voltage condition. Jadi terdetek potensial isu under voltage condition untuk device apa? Device yang Bapak Ibu sudah berikan nama device 101, 117 dan sebagainya sudah di-tagging. Kemudian device type-nya apa? Ya, jadi tidak perlu lagi screening semuanya di mana itu membutuhkan biaya waktu yang sangat lama, biaya yang tinggi. Perlu hire orang khusus juga. Di sisi kiri ini kita juga jabarkan hanya sebagai gambaran sih, maksudnya adalah kalau Bapak Ibu menyewa lagi jasa konsultan khusus untuk kelistrikan, kemudian menyewa technical khusus, sistem integrator khusus untuk kelistrikan, itu sebenarnya juga termasuk investasi, namun investasi yang nanti Bapak Ibu bisa compare sendiri, mungkin bisa diskusi dengan kita atau Trimitra Otomasi, Bapak Ibu bisa compare sendiri bahwa sebenarnya investasi untuk Power Advisor ini jauh-jauh lebih efisien ya, jadi jauh-jauh lebih efisien. Nah, sebenarnya untuk link demo, kita punya demo yang lengkap sekali di pmedemo.biz ya, dengan username demo dan password demo. Jadi gampang sekali diingat. Bapak Ibu sebenarnya bisa akses anytime. Jadi tidak hanya kami di Schneider, Bapak Ibu bisa akses anytime. Saya sudah coba buka page-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke pmedemo.biz ya, nanti akan masuk ke halaman user login, jadi akan diminta user dan password saja. Tadi Bapak Ibu ingat ya, jadi kalau sudah masuk ke site ini, masukin saja user demo dan password demo. Jadi gampang sekali, anytime Bapak Ibu bisa masuk. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini. Ini persis ya, ini persis halaman di mana kita sebagai, tadi kalau saya sebutnya sebagai user client, nah kita bisa mengakses informasi dari Power Monitoring Expert. Namun ini tentu saja site contoh. Jadi itulah kenapa ada What's New in Power Monitoring Expert Demo. Kemudian reportnya juga kita sudah, sebagai contoh saja, kita sudah bikin folder save report. Nah, kita masuk satu-satu. Untuk dashboard, kita di sini ada beberapa macam menu. Dan ini ingat Bapak Ibu, ini semua sistemnya sangat customizable. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran umum apa saja yang bisa kita lihat, tapi tidak menutup kemungkinan. Contohnya nih,
di bagian dashboard. Dashboard ini sangat-sangat customized. Kalau di sini saya buka page untuk homepage-nya building, di mana kalau untuk building biasanya concern-nya itu adalah pertama dia harus memenuhi green KPI. Kalau terutama di luar negeri ya mereka harus memenuhi green KPI. Nah, jadi berapa sih ton emisi CO2-nya itu menjadi penting buat mereka. Jadi sekali mereka login, mereka request saya ingin melihat KPI saya terhadap emisi CO2. Nah, kalau misalnya kita merasa itu nggak terlalu penting ya, atau mungkin nggak perlu saya monitor tuh, saya lebih penting kamu bikinin aku chart dari energy consumption saya tuh. Saya ingin lihat per zona. Nah, itu nanti kita bisa aturkan ya. Itu sangat-sangat bisa sekali. Nah, ini contohnya untuk konsumsi energi bisa dipilih periodnya. Kemudian juga konsumsi energi sudah dibagi secara big picture-nya per zone, lab, main building, dan restoran untuk contoh ini. Tadi seperti yang saya bilang, ini sifatnya sangat customized. Jadi kalau untuk industri pun ini contohnya banyak sekali. Nanti mungkin Bapak Ibu yang punya segmen bisnis khusus, mungkin iseng-iseng mau buka ke page ini, silakan ya Bapak Ibu. Jadi kita punya contoh untuk industri building, healthcare, dan utility. Contohnya, nah ini contohnya udah healthcare dulu ya. Healthcare juga untuk hospital homepage. Nah, kalau untuk hospital kan concern-nya lain lagi tuh ya. Contohnya, ini apa nih? Current patient. Oh, current patient count. Berarti counting patient-nya. Kemudian demand compression, dan kemudian energy consumption itu dibagi lagi untuk beban-beban area critical, equipment, dan sebagainya. Jadi memang nanti seperti yang saya informasikan, sifatnya sangat-sangat customized. Bapak Ibu bisa sekali request untuk customization-nya tergantung kebutuhan. Ya. Kemudian ada part untuk diagram. Ini saya ada buka juga contohnya. Ini saya cuma bantu buka biar lebih cepat aja. Tadi saya takut loading lama soalnya. Jadi ada beberapa part juga, industri, building, healthcare, utility. Bapak Ibu bisa cek ya nanti ya. Ini contohnya saya, ini contohnya di utility. Ini contohnya di industri nih. Ya, misalnya di suatu single line produksi seperti ini, kalau misalnya lihat ke building, biasa dengan ini one line-nya juga, kita punya single line-nya juga ya terhadap source sampai ke level beban, di mana nanti masing-masing part ini juga, contohnya ini power metering-nya, kita bisa klik dan kemudian kita bisa akses informasinya secara real time ya, volt-nya, ampere-nya contohnya, kemudian masalah power quality, energy demand-nya, kemudian juga logging, nah ini contohnya udah terbaca ya. Nah itu sebagai gambaran. Jadi bahwa ini mempermudah kita mendapatkan visibilitas yang jelas dalam suatu platform yang sama, Bapak Ibu. Kemudian untuk trending ini juga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Ini saya hanya contohnya kalau di building itu energy usage, kemudian main current dan main voltage-nya apakah stable, kita bisa ganti sesuai kebutuhan, apakah ingin melihat perihal reactive power factor contohnya ya, kemudian masalah voltage harmonik dan sebagainya, kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Bapak Ibu juga feel free, mungkin setelah ini atau nanti weekend mungkin Bapak Ibu, weekend iseng-iseng nggak ada kerjaan, ingin buka, silakan pmdemo.biz, Bapak Ibu bisa lihat nanti ya sesuai kebutuhan. Ini sifatnya semua sangat customizable. Ya, ini sebagai contoh. Kemudian ada segmen alarm juga, ya alarm di mana di sini kita bisa mengecek apakah aktif alarm yang saat ini set seperti apa. Kemudian semua alarm informasi case yang pernah terjadi ini sebagai contoh saja ya. Bahwa di site demo ini contohnya 6 hari lalu, 5 hari lalu terjadi swell di device mana, last occurrence-nya kapan, terjadinya kapan, itu sudah ada recap-nya. Jadi ini sebenarnya membantu saja kalau kita ingin melakukan tracing. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami, contohnya seperti yang kemarin, kalau mungkin ikut session kemarin, saya sempat bilang ada customer saya yang mengalami blinking atau kedip tanpa pernah tahu trouble-nya apa. Nah, dengan akhirnya mereka memasang PM8000, yang bisa membaca sagging atau swell, sag atau swell voltage itu, mereka bisa cek ke bagian alarm dan mengetahui bahwa oh ternyata di periode waktu tertentu ternyata benar terjadi sagging. Ya, yang dimana mungkin kalau kita lihat dengan kasat mata nggak akan pernah ketemu case ini, tapi akhirnya dengan informasi alarm ini ketahuan.
Nah, ini kemudian terakhir saya ke bagian reporting. Ini hanya salah satu contoh. Banyak sekali jenis reporting yang akan ditampilkan, namun ini contoh saja. Dari Power Advisor yang tadi saya bilang untuk output dari expert kita akan study mengenai status healthiness-nya dari site kita contohnya. Nah, ini untuk executive review-nya, big picture-nya ya contohnya ada over voltage condition, isu deskripsinya dijelaskan, dan kemudian kita bisa juga lihat sesuai kebutuhan apakah perihal electrical health-nya, kemudian ada perihal data quality-nya, data quality report-nya itu memadai atau tidak, ini semua ada detailnya. Jadi nanti berapa isu yang ditemukan dari berapa macam device yang sudah ditested dan sebagainya. Ini juga banyak sekali Bapak Ibu, saya tentu tidak bisa buka satu-satu untuk Bapak Ibu sekalian, tapi ini menunjukkan, saya hanya menunjukkan bahwa inilah gambaran power monitoring expert secara tools ya, secara tools atau secara software, di mana dashboard, diagram, trending, alarm, dan kemudian report kita bisa sajikan ya, dan kemudian bisa kita lihat dalam suatu page yang sama. Nah, inilah sebenarnya yang kita sebut memudahkan monitoring site Bapak Ibu sekalian ya. Jadi feel free pmedemo.biz bisa Bapak Ibu akses kapanpun dengan username demo, password demo, sangat open, feel free ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum saya menutup session, saya ingin share bagaimana sebenarnya sih Bapak Ibu mungkin belum ada gambaran secara detail. Kalau misalnya saya mau software ini kayak gimana? Apakah saya beli softwarenya langsung saja atau seperti gimana? Oke, jadi seperti halnya software biasa, tentu saja kita perlu dulu softwarenya. Tapi sebenarnya software itu free. Software itu bisa kita provide dari Schneider, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan kita itu yang kanan atas tuh, Trimitra Otomasi ya. Yang thank you banget sudah mengadakan session hari ini, di mana Trimitra Otomasi adalah partner officialnya Schneider untuk, nah ini salah satu contohnya adalah si Power Monitor Expert ini, di mana sebenarnya kalau Trimitra Otomasi mungkin cover lebih banyak, tadi Pak Imam sudah share di depan, tapi salah satu partner official kita adalah Trimitra Otomasi ya. Jadi secara software kita bisa provide ya, namun Bapak Ibu untuk mendapatkan atau memfungsikan si software ini secara continue, kita perlu untuk purchase base license-nya atau lisensi dasarnya. Nah, ini sebenarnya yang Bapak Ibu perlu invest. Jadi software dasar ini cukup purchase satu dan hanya satu kali untuk dipakai, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau trial dan sebagainya, Bapak Ibu bisa kontak pihak Schneider, atau lebih gampangnya karena Bapak Ibu sudah kenal dengan pihak Trimitra Otomasi bisa menghubungi. Kita bisa coba teskan, kalau Bapak Ibu yang berminat, kita bisa coba trialkan untuk software ini. Dari pihak Trimitra Otomasi juga sudah punya demo unitnya, kita bisa bantu untuk kita tes di Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi kita secara offline. Nah, nanti untuk kontinuitasnya, kalau misalnya sudah oke dan berminat untuk melanjutkan penggunaan Power Monitor Expert ini, salah satu yang penting memang adalah lisensi dasar dari software PME-nya tersebut ya. Jadi tapi kontinu cukup satu kali saja purchase-nya. Kemudian lisensi dasar untuk Power Advisor yang tadi saya sebutkan. Nah, ini secara quantity ini sebenarnya seperti kredit ya. Jadi kuantitinya minimum memang 50, itu adalah rules secara globalnya Schneider ya. Jadi di bawah 50 device yang Bapak Ibu gunakan atau akan dimonitoring, itu kuantitinya minimum 50. Dan kemudian jika device-nya lebih dari 50 akan menyesuaikan jumlah device gitu ya. Maksimum 200. Tidak akan lebih dari 200. Jadi kalau device Bapak banyak sekali di atas 200, kreditnya juga maksimum 200. Kemudian yang tidak kalah penting adalah garansi software dan upgrade ya. Jadi software PME ini kita biasanya jadi sesuai seperti software pada umumnya, kita biasanya akan melakukan upgrade tentunya. Major upgrade mungkin sekitar 1 tahun sekali. Biasanya sekitar 1 tahun sekali ya pengalaman kita selama ini. Dimana kalau Bapak Ibu bisa terus upgrade ke versi baru, tentunya itu adalah yang terbaik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu purchase garansi software ini, Bapak Ibu akan selalu updated dan bisa melakukan upgrading software selalu ke versi terbaru. Jadi selama 1 tahun atau selama 3 tahun.
Nah, quantity ini minimum 5, tapi memang quantity ini nanti akan dibantu oleh kita untuk hitungnya ya, atau dari Trimitra Otomasi, karena kita perlu cek saat ini ukuran sistem Bapak Ibu seperti apa. Jadi tidak murni hanya melihat jumlah device, kita perlu melihat size dari sistemnya Bapak Ibu, berapa sih jumlah kliennya, berapa sih jumlah device-nya, itu perlu kita analisis semua untuk mengetahui berapa sih quantity garansi software. Tapi relatively biasanya adalah sekitar 5 quantity-nya. Nah, kemudian dua hal penting lagi adalah jumlah akses kliennya. Jadi berapa akses klien untuk PME-nya. Kalau Bapak Ibu purchase software license dasar software PME, jadi base license-nya, itu sudah mendapatkan 2 client access. Jadi satu bisa digunakan sebagai engineering client, yang satu lagi bisa kita gunakan sebagai user client-nya. Cuman kalau misalnya membutuhkan lebih banyak lagi login atau user client, kita perlu mempertimbangkan untuk menambah client access. Ya. Kemudian yang terakhir, yang mungkin paling penting, Bapak Ibu sekalian, karena software PME ini membaca dari device, ya. Jadi kita perlu membeli atau mempurchase device license dalam artian supaya device tersebut dikenali oleh software PME, ya. Jadi device license ini menyesuaikan jumlah device yang ada di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Kita bagi menjadi 3 type. Jadi device itu ada yang entry range, ya. Jadi sesuai namanya, dia produk-produk entry yang relatif parameternya itu simple. Mid-range yang sudah agak rumit, kemudian high-end. High-end di mana suatu device tersebut, device yang lebih canggih, contohnya ya Bapak Ibu ya, seperti high-end itu adalah PM8000 dan Ion 9000 yang saya sebutkan kemarin. Kenapa? Karena di suatu produk seperti PM8000 atau Ion 9000, itu banyak sekali parameter yang, saya bilang tadi ya, Ion 9000 itu storyteller. Jadi device ini sudah logging banyak sekali informasi. Informasi harmonik, informasi transient, informasi seksual dan sebagainya, banyak sekali bunch of feature yang sudah ada di software di device tersebut. Kalau kita ingin tarik semua informasi tersebut, ya, itu banyak sekali informasi yang kita bisa tarik dari device seperti ini. Nah, itulah kita sebut sebagai high-end range. Jadi device itu memang high-end yang informasinya banyak, dan untuk mengoptimalkannya kita perlu device license yang juga bisa mengoptimalkannya. Jadi itu high range. Entry range, contohnya basic metering, yang kita paling tarik informasinya untuk membaca KWH, arus, atau voltage contohnya, itu adalah device-device yang entry. Nah, untuk device ini Bapak Ibu nggak usah bingung, makanya saya juga hanya memberikan keterangan. Sebenarnya flow yang tepat adalah kita merekomendasikan kalau Bapak Ibu mungkin punya minat atau concern atau mungkin kebutuhan terhadap ini, kita menyarankan lebih baik kita menghubungi pihak Trimitra Otomasi dalam hari ini ya, karena Bapak Ibu sudah kenal dengan pihak Trimitra Otomasi, dan nanti kita akan melakukan auditing. Nah, jadi kita akan bantu visit ke sana, dan kita akan melihat kondisi site Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa kita melihat existing device Bapak Ibu sekalian, karena tentu saja saya informasikan produk Power Monitoring Expert ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, breakdown-nya seperti ini, itu sifatnya sangat scalable. Bapak Ibu kalau saat ini sudah punya device monitoring yang ada di lapangan, merek lain pun ya Bapak Ibu ya, punya power meter tuh merek lain, kita bisa sebenarnya sudah menarik parameter kelistrikan dari power meter yang ada di site Bapak Ibu sekalian. Asalkan power meter tersebut ready connection. Saya selalu bilang bahwa ready connection itu penting. Contohnya paling gampang, cek di feature-nya Bapak Ibu di datasheet-nya. Ada nggak ready Modbus connection contohnya. Itu salah satu contoh. Nah, itu nanti dari tim kita atau dari tim partner kita, contohnya Trimitra Otomasi, akan mengecek apakah device-device tersebut sudah ready. Nah, kalau sudah ready, sebenarnya ya kita tinggal link gimana caranya kita link ke software Power Monitoring Expert. Gampang sekali kan Bapak Ibu? Gampang sekali. Nah, kalau misalnya device-nya belum memadai, mungkin nanti dengan bantuan kita akan berikan rekomendasi device mana sih yang penting untuk diinvestasikan dulu. Ya, jadi sebenarnya kita sistemnya juga consultating lah. Kita nggak bisa langsung blak memberikan quotation tanpa mengetahui kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan menyesuaikan, mungkin bertahap. Contohnya ada banyak sekali, bukan 1-2, banyak sekali customer kita. Saat ini saya boleh sharing juga ya, Power Advisor dengan Power Monitor Expert ini kita sudah connect hampir ke 80-an site di seluruh Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Nah, itu rata-rata memang ada yang device-nya
di bawah 10 ada, kemudian rata-rata di bawah 50 memang, di atas 50 juga ada. Jadi memang semuanya sangat diskalakan tergantung kebutuhan. Yang di bawah 10 biasanya beli Power Monitor Expert, coba dulu. Nah, coba dulu di 10 device-nya. Tahun depan punya budget lagi, mereka investasi lagi, menambahkan power meter yang ada di lapangan, mereka pasang lagi di titik kritikalnya, mereka konekkan lagi ke software Power Monitor Expert. Jadi itu sangat memungkinkan Bapak Ibu, seberapa besar pun site Bapak Ibu sekalian saat ini, kita bisa koneksikan dengan Power Monitor Expert, ya, sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya show saja informasi bahwa kita perlu tadi auditing untuk melihat kondisi sistem Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu akan butuhkan itu termasuk sistem yang basic atau advance. Ini tidak untuk dipusingkan atau dihafalkan memang, tapi saya ingin menunjukkan saja bahwa kita perlu mendata lah bahwa sistem size itu termasuk kecil, medium, atau besar. Karena ini menentukan nanti kita akan menentukan size-nya sebenarnya. Size servernya itu kita perlu kasih rekomendasi kepada Bapak Ibu sekalian, berapa sih size server yang lebih baik untuk performa yang optimal. Contohnya kalau Bapak Ibu menggunakan banyak sekali power quality meter di lapangan, itu banyak sekali parameter yang dibaca Bapak Ibu. Nah, karena banyak parameter yang dibaca, otomatis ya storage kita itu cepat penuh, ya, cepat penuh. Jadi supaya nanti storage itu sudah bisa kita forecast sesuai kebutuhan Bapak Ibu, contohnya 1-2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Nah, kita perlu study ini. Berapa sih kira-kira Bapak Ibu di plan-nya Bapak Ibu, device yang nanti akan Bapak Ibu hubungkan dalam contohnya 3-5 tahun ke depan. Kemudian berapa sih nanti user yang akan pakai untuk aksesnya. Nah, itu ya, itu nanti akan menentukan size-nya berapa yang kita akan rekomendasi, dalam hal ini Schneider atau Trimitra Otomasi sebagai partner kita untuk kita bantu men-sizing server yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian untuk klien komputer relatively basic saja, karena data processing, data computing itu semuanya dilakukan di server level tadi. Jadi server level tadi sangat penting, karena semua kerjaan berat-berat itu di sono. Kalau di klien komputer kita hanya melakukan viewing. Jadi memang minimum recommended ini bisa kita lihat relatively nggak terlalu berat ya. 4 GB RAM dan sebagainya itu sangat-sangat simple ya. Oke, kemudian juga perihal operating system, rata-rata kita menyesuaikan dengan operating system yang baru. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya operating system yang lama, kita akan coba konsultasikan juga. Kita akan lihat adakah kemungkinan kita perlu upgrade dulu atau kita perlu change dulu, atau mungkin kita bisa go jalan dengan software tersebut. Ini again saya rasa tidak perlu menjadi ticking list dan sebagainya. Nanti kalau waktu kita melakukan auditing, lebih baik kita check-in dan kita bisa diskusikan perihal kebutuhan ya Bapak Ibu sekalian perihal ini. Oke, jadi kalau dari session hari ini saya sudah selesai untuk materinya. Jadi saya coba wrap up bahwa software Power Monitoring Expert ini ya, kemudian on top of that-nya ada Power Advisor ya, sebenarnya merupakan solusi dari Schneider bahwa saat ini Bapak Ibu mungkin sudah punya device-device yang smart Bapak Ibu di facility atau pabrik atau building-nya Bapak Ibu sekalian yang mungkin Bapak Ibu tidak sadari. Nah, kita bisa mengoptimalkan performanya, bisa mengoptimalkan fungsinya apabila kita bisa menerima informasi, bisa membaca device-device tersebut lebih jelas. Nah, mungkin software Power Monitor Expert ini bisa menjadi bantuan, bisa menjadi next-nya plan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk tahun ini atau tahun depan dan seterusnya, bisa membantu Bapak Ibu mempunyai visibilitas yang jelas. Jadi dengan visibilitas yang jelas, Bapak Ibu investasi di capital ini untuk software Power Monitor Expert itu benar-benar berdasarkan pengalaman customer kami sekalian juga, yaitu sangat-sangat return cepat sekali. Jadi benefitnya banyak sekali. Dan contohnya deh Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ketemu kasus seperti power quality, glitching, kemudian sexual tadi, harmonic. Nah, itu semua baru bisa ketahuan saat kita mendapatkan visibilitas yang jelas ya. Dan itu akan meningkatkan performa dari facility Bapak Ibu sekalian. Demikian, semoga sudah cukup informatif. Jika ada pertanyaan atau detail bisa disampaikan mungkin di kolom chat ya, dan kita akan masuk ke session jika ada question, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, pertanyaan udah agak banyak sih Pak, beberapa ada pertanyaan.
Oke. Tadi udah dibantu juga oleh rekan-rekan Trimitra untuk bantu jawab. Oke. Eh, Bisa lihat chatting sih. bisa sih ya, saya. Nah, nanti kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas jawabannya nanti ditanyakan lagi aja, Pak. Oke. Pak Imam, oh ya Mas Imam sudah bantu banyak juga ya, tim kita juga sudah banyak yang bantuin. Coba kita lihat ada pertanyaan apa. Signal loss. Tadi, oh iya rekan-rekan, saya juga remind kembali sih untuk yang tanggal 19. Jadi kalau dari session kemarin kan kita sebenarnya Bapak Ibu yang mungkin mengikuti dari awal ya, itu kan bertahap ya. Kalau sesi pertama juga. Pertama itu PLC. PLC ya, oke. Kemudian yang session kedua adalah tentang variable speed drive. Kemudian kemarin kita sharing tentang power meter, kemudian software power monitor expert. Nah, jadi sebenarnya kita sudah mengcover dari sisi dari sisi device dan service untuk produk power dan automation. Nah, jadi nanti di minggu depan Bapak Ibu itu akan di wrap up oleh teman rekan kita, itu praktisi banget. Beliau adalah salah satu expertnya yang mengubah pabrik kita di Batam itu menjadi percontohan untuk industri 4.0. Dan itu akan nanti di-sharing, mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita nggak apply 100%, tapi kita bisa menjadikan inspirasi untuk di-apply di factory, facility, atau building Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rekomendasi untuk repotnya untuk ikut meeting untuk ikut session tanggal 19 nanti, itu akan sangat-sangat berguna. Saya coba lihat ya di bagian pertanyaan. Bisa minta softwarenya. Nah, ini nanti dibantu oleh rekan-rekan Trimitra ya. Dengan senang hati ya saya rasa ya. Nah, untuk demo dan kemudian trial, ya itu nanti Bapak Ibu bisa coba konsultasikan dengan rekan-rekan kita juga di Trimitra Otomasi. Dengan senang hati akan kita bantu. Nanti perihal periodenya tentu nanti kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi disesuaikan nanti dengan kebutuhan Bapak Ibu juga, ya. Kemudian sudah dijawab oleh Pak Imam software, oke, udah dijawab. On demo ya, untuk demo sekali lagi saya informasikan www.pmedemo.biz ya, pmedemo.biz. Username-nya demo dan password-nya juga demo. Begitu. Gampang sekali untuk diingatnya ya. Mungkin dari Pak Hani Darmoko nih Pak. Hani Darmoko. Ya. Saya bacain ya. Untuk Ion 9000 dan PM 8240 memiliki sampling rate berapa sampling per second? Maaf tidak mengikuti seminar sebelumnya. Thanks. Oh ya, ini udah dijawab juga sih dari tim di bawah. Jadi kalau untuk sampling rate ya, Ion 9000 itu jadi saat ini yang mungkin kalau Bapak Ibu yang pegang pegang buku list price kita ya, Bapak Ibu bisa lihat saat ini yang kita put di sana memang maksimum adalah PM 8000. Dan itu pun sudah relatif paling tinggi itu sampling rate itu 256 sampel per cycle. Ya. 8240 itu salah satu yang tertinggi di norma penggunaan saat ini. Nah, tapi Ion 9000 itu memang relatif lebih tinggi lagi. Itu Ion 9000 itu sampel rate-nya itu 1024 sampel per cycle. Jadi memang hampir 4 kali lipat lebih banyak sampel per cycle-nya dibandingkan PM 8000. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin tidak, Pak ini mungkin tidak ikut sesi kemarin. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang membedakan antara si PM 8240 ini dengan Ion 9000? Kalau untuk seksual itu sudah bisa dibaca oleh kedua jenis meter ini. Tapi contohnya ada suatu event yang bernama transient namanya. Transient itu glitching di tegangan yang berlangsung lebih kecil lagi periodenya dan itu berlangsung sangat-sangat cepat. Saya bahasnya yang common aja ya, bahwa itu berlangsung sangat-sangat singkat dan dengan sampling rate-nya si PM 28240 itu pun saat ini kita kadang-kadang belum bisa membaca atau punya visibilitas yang jelas terhadap berapa sih amplitude dari si transient itu. Jadi kadang-kadang kita cuma melihat, oh amplitude-nya cuma segini. Itu karena device kita mempunyai sampling rate yang belum setinggi itu untuk mendeteksi peristiwa transient. Nah, disitulah kita perlu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah concern tentang masalah seperti transient, dari tim kami, dari tim Trimitra Otomasi pun biasanya kita akan rekomendasi untuk Ion 9000. Makanya di chatting itu sudah dibahas juga tuh bisa deteksi seksual dan transient.
Kalau seksual itu kita bisa cover dengan PM8240 dan ION 9000. Dan kita di tahun ini, kalau Bapak Ibu ada pegang buku list price kita juga, kita punya model PM5000 yang bisa seksual. Nah, itu model PM5650 dan 5760. Itu ada di buku list price kita. Ya, ini Bapak Ibu bisa cek. Oke. Ini saya rangkum aja ya Pak, beberapa pertanyaan, kayaknya kurang lebih sama. Boleh. Jadi kalau di plan, katanya udah ada brand lain Pak, bisa nggak masuk software PME gitu? Udah ada brand lain ya? Ya, power meternya brand lain gitu. Oke, good point. Jadi kalau perihal power meter merek lain, itu bisa Pak. Jadi saya secara umum bilang bisa, karena dalam arti gini, kalau saya selalu menekankan, mungkin sebenarnya dari session 12 Mei juga, bahwa yang penting kita sebut adalah connected device. Jadi kalau power meter itu sudah ready connection, Bapak Ibu, itu bisa. Ya, saya confirm itu bisa. Dan ini saya sendiri pernah mengalami di salah satu user kita. Ini saya mungkin agak sharing juga ya, agak lucu memang sih. Jadi beliau itu di building, itu bangunan lah ya, itu tenan besar bangunan. Mereka waktu itu menggunakan device KWH meter, tapi analog. Nah, kemudian waktu itu mereka mengundang kita dan mereka bilang, tenang Pak, device-nya itu sudah kita ubah ke digital. Oke? Kemudian mereka bilang, bisa nggak kita integrasikan dengan PME dan sebagainya? Itu bisa. Ya, jadi secara theoretically itu bisa. Namun setelah kita cek, sayangnya digital tapi belum connected. Ya. KWH meter yang displaynya analog sudah diganti ke digital, tapi ternyata kalau KWH meter itu digital, berarti dia hanya bisa display informasi di KWH meter tersebut. Tapi tidak ada output sama sekali, output Modbus-nya, untuk kita tarik informasi atau mengkoneksikan itu ke contohnya PME, ataupun nggak cuma PME Bapak Ibu, ke software monitoring third party lainnya lah ya, mungkin ada billing management system dan sebagainya, itu tidak eligible. Akhirnya untuk case tersebut mereka harus ganti semua. Tapi di satu sisi ada cerita lain juga, di salah satu pabrik di kawasan industri, saya juga ketemu case mereka memakai merek power meter lain, namun power meter tersebut ready Modbus communication. Ya, nah di situ kita menyesuaikan Bapak Ibu. Kita menyesuaikan kalau untuk customer ini silakan Bapak Ibu invest di software power monitoringnya. Untuk device license-nya ini ada satu informasi. Kalau untuk device license semua device di luar Schneider itu perlu menggunakan mid-range device. Jadi tadi ada 3 jenis, ada yang low ya Mas ya, ada yang entry range, kemudian ada yang mid, ada yang high. Untuk semua power meter di luar merek Schneider kita merecognize-nya itu sebagai mid-range device. Jadi enak loh Bapak Ibu, nggak high juga, jadi nggak yang paling mahal juga gitu. Kita recognize sebagai mid-range, nah asalkan ready connection kita bisa detect informasinya. Demikian Mas Imam dan Pak siapa yang bertanya, terima kasih. Oke, ini dari Feby Firsnanda nih Pak. Meneruskan mungkin pertanyaan yang tadi. Jadi kalau ada PM merek lain yang support Modbus, itu di loop masuk ke ComX nanti ke software PME atau bagaimana? Betul. Jadi prinsipnya adalah semua PM tersebut perlu di connect secara serial dulu ya, di C-chain lah, secara serial. Nah nanti di ujungnya kita perlu kasih. Sebenarnya kalau di sini ComX itu bagus sekali. Tapi kalau misalnya menggunakan, yang penting saya sih sebutnya ya di ujungnya gateway. Yang penting ada suatu gateway dari serial ke Ethernet, itu sudah cukup. ComX itu betul bagus sekali. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang kenal, kita punya gateway top itu EGX 150 ya kodenya. Itu juga bisa, itu solusi yang lebih sedikit lebih murah lah. Karena itu sifatnya gateway saja. Kalau Bapak Ibu butuh gateway plus sekalian juga data logging di sana, betul, ComX adalah salah satu solusinya juga sebelum ke software PME. Terima kasih Bu Feby ya. Ini adalah satu gateway bisa untuk berapa device Modbus Pak? Oke, dari Pak Huda ya, saya udah lihat nih. Satu gateway berapa device? Satu gateway itu kalau sebenarnya kalau secara teori ya, saya pernah lihat juga di katalog kita. Up to 32 device, Bapak Ibu. Jadi up to 32 device. Tapi ini align dengan yang saya sampaikan juga 12 Mei kemarin ada Bapak yang tanya juga nih, saya ingat banget.
kita rekomendasinya tetap di bawah, kalau bisa di bawah 20 device Pak atau Bu. Karena kita mempertimbangkan itu kan serial connection ya. Jadi dia dari ujung ke ujung akan disambungkan secara serial sampai ke ujung yang lainnya baru kita pasang suatu gateway. Nah, jadi informasi dari ujung ke ujung itu pun ada batasannya. Dan kita rekomendasikannya adalah kalau misalnya dia lebih dari 20 device, takutnya adalah proses pembacaan data dari ujung ke ujung itu akan berlangsung sangat lama. Jadi nanti lagging-nya akan begitu parah dan kemudian secara performa kita kurang rekomendasikan. Bisa, tapi tidak kita rekomendasikan kalau bisa di bawah 20. Kalau dari tim kita, technical malah setelah praktek, ya udah set 16. Jadi jangan lebih dari 16 gitu misalnya ya. Nanti kita bisa sesuaikan lah, sesuai kebutuhan. Ya. Oke, mungkin ini dari Angga G. Prasetyo, Pak. Apakah PME untuk tim klien, user, bisa melakukan editing dengan level security user admin atau hanya view saja? Edit report atau adjustment trending, date band, atau duration per menit, per 5 menit, dan lainnya. Oke, thank you. Tim klien itu hanya untuk view. Jadi kalau untuk melakukan editing seperti itu, kita tetap harus ya engineering client. Itu confirm. Ya, itu confirm. Pak Angga ya. Jadi benar-benar kalau segala customization itu, karena dia perlu masuk ke apa yang saya sebutnya, ada seperti template khusus kan untuk melakukan editing dan sebagainya. Nah itu tetap harus akses via engineering client. Kalau dari user itu nggak bisa. User benar-benar hanya menikmati display yang sudah disajikan. Ini Pak John kayaknya minta kontaknya Bapak Ibu, mungkin nanti dari tim Trimitra juga bisa follow. Terus apa lagi? Nah, kemudian ada yang tanya tentang ini ya, koneksi Wages itu benar sekali. Jadi kalau mending kalau koneksi Wages put in ke PLC dulu, betul. Jadi dari PLC itu input-inputnya itu sudah bisa membaca dari berbagai sensor yang ada di site Bapak Ibu sekalian. Nanti baru dari output dari si PLC itu Pak yang langsung ke PME, dan harusnya Bapak Ibu pilih model PLC yang tepat, nanti nggak perlu pakai gateway lagi. Itu gampang sekali nanti. Oke, berarti di-connect ke PLC dulu ya Pak? Itu confirm, itu saya confirm ya. Baru nanti dari PLC mungkin pakai Modbus baru ke server PME gitu ya? Iya, betul. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bapak? Udah dijawab sih. Terima kasih nih Pak Ali Rifai udah bantu jawab. Nah ini Pak John, mimpi sama Pak, kita sama-sama belajar kok. Jadi lebih kepada, makanya kita selalu bilang, di sini tidak ada solusi yang fix. Karena kita nggak cuma misalnya kita jual produk, selesai gitu kan. Nah makanya nanti di sini Pak John dan rekan-rekan kita akan banyak rilis, makanya dengan contohnya dengan Trimitra, karena nanti Bapak Ibu punya kebutuhan seperti apa, nah kita akan bantu sesuai kebutuhan tersebut. Dan kemudian nanti kalau misalnya ada kurang apa, kita akan rekomendasikan penambahan yang dibutuhkan. Jadi memang ada proses feedback dan engineering di sana Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada sih soal newbie dan sebagainya, nanti kita bisa coba bareng lah. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, soal harga nih, nickname-nya agak lucu pakai nomor-nomor nih. Mahal nggak sih Pak kalau seumpama komunikasi PME dengan 10 device power meter? Nah nih. Oke, mahal atau enggak? Mahal itu relatif, Pak. Kalau beli permen 10.000 kan lumayan mahal juga, Pak. Oke, nah saya sih selalu bilang itu value for money. Nanti Bapak Ibu bisa, saya rasa oke ya, nggak ada masalah. Kalau misalnya Bapak minta dari tim Schneider atau mungkin dari tim Trimitra ya, untuk hal ini ya, kita melakukan istilahnya visit awal, kemudian kita coba, dan artinya kita coba cek size-nya Bapak Ibu sekalian seperti apa. Nanti kita bisa kita provide quotation ya, perasa ya dari teman-teman ya, dari teman-teman bisa provide quotation-nya, nanti Bapak Ibu bisa compare berapa kira-kira biaya investasinya. Nanti tapi di sisi lain juga nanti Bapak Ibu juga bisa compare sendiri, dan itu yang kenapa saya confident saya informasikan, karena yang tadi saya bilang 80 site yang kita sudah koneksikan juga sudah menggunakan PME ini dan merasakan manfaatnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa compare apakah investasi tersebut juga bisa worth lah ya Bapak Ibu dengan kebutuhan visibilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi relatif ya Bapak Ibu ya, nanti kita coba kita provide potensinya nanti sesuai kebutuhan. Oke, ini pertanyaan lagi Pak dari Ibu Febi nih.
Pak, kalau tampilan webnya apakah bisa menggunakan logo perusahaan, jadi bukan pakai logo Schneider Electric? Bisa Bu Nabi. Ini sih sifatnya sangat custom. Kita bisa menambahkan apa logo-logo perusahaan lokal itu bisa. Dan itu udah ada praktisnya juga. Nah, ini dari Hani dan Moko juga nih Pak. Untuk software PME bisa diinstal di server on-premise saja atau bisa diinstal di cloud juga? Kalau untuk installnya on premise ya, itu kita punya on premise. Tapi nanti untuk penarikan parameter kelistrikannya untuk masuk ke Power Advisor nih Bu. Bu atau Pak? Sorry. Pak Hani dan Moko ya. Nah, biasa untuk akses informasi parameter kelistrikan itu dan untuk dianalisis oleh expert kita nih yang tadi saya bilang di Kanada itu, untuk memanfaatkan fasilitas Power Advisor itu, kita perlu istilahnya kita tarik dan upload data kita ke cloud. Gitu. Oke. Oh, Bapak Feby ternyata. Pak Feby, mohon maaf Pak Feby ya, mohon maaf. Nah, ini dari Pak Ali Rifa ini. Pak, untuk purchase stick atau engineering client dapat fasilitas apa aja? Apakah sama dapat 2 web client? Halo Pak Rifai. Ini kalau untuk purchase-nya, kita kalau kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah dapat quotation di tahun lalu dan tahun ini. Kalau tahun lalu kita tahun lalu kita versinya adalah software PME 9.0. Jadi tahun lalu itu antara engineering client dan kita sebutnya apa? Web client atau user client itu dipisahkan nomor referensinya. Ya, jadi memang waktu itu kalau Bapak Ibu beli base license itu dapat satu engineering client dan dapat satu user client. Termasuk juga Bapak Ibu kalau nanti beli klien tambahan, Bapak perlu milih apakah engineering client atau user client. Nah, tapi kalau untuk tahun ini Bapak Ibu, baik Pak Ali butuh tik atau tim klien itu cuma beli satu reference PSWDN berapa itu nanti nggak usah dihafalin, ada detailnya nanti bisa di quote. Itu adalah kita sebutnya sebagai client server ya, user client lah. Nanti user client itu bisa kita assign sebagai engineering client atau sebagai web atau user client gitu Pak. Jadi nanti base license dapat langsung dua client, bisa dipakai satunya sebagai user client dan satunya sebagai engineering client. Nanti kalau Pak Ali Rifai lagi nanti butuh lagi beli lagi, nah nanti tinggal butuh beli namanya client license Pak. Nah client license betul. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal bilang ke Trimitra Otomasi, saya butuh nih nambah client access. Nah nanti client license inilah yang bisa kita assign sebagai tik atau yang sebagai tim, gitu Pak. Nah, ini terus ada lagi Pak pertanyaan. Okay, PLN sudah menggunakan software PME ini nggak sih Pak Andri? Sudah Pak. Ini saya confirm. Ada PLN cabang tertentu dan pertama gini, kalau dari segi device ya, itu transmisi distribusi itu pakai Pak. Dan itu varian produk ion meter kita itu bervariasi. Mungkin saya bisa share ion 8650 itu adalah salah satu ion meter kita yang kita dalam tanda kutip sudah trademark-kan. Kalau ada orang nyari, kita biasa ngecek ini buat utility atau enggak. Kita udah kayak trademark-kan lah ke PLN, karena mereka biasalah kan sebagai perusahaan negara itu perlu privilege dan sebagainya. Ion 8650 itu satu, kemudian juga ada ion 7650 namanya, di mana ion 7650 itulah yang sejak tahun lalu itu mulai di-convert atau ditawarkan ke ion 9000. Nah, yang tadi saya kemarin presentasikan juga, ion 9000 itu sebenarnya adalah salah satu device yang dipasang di sisi PLN juga. Kemudian ke sisi di sisi PLN juga ada bagian tertentu yang memakai ion, ada namanya ion 7400. Jadi memang ion itu masih beberapa jenis lagi Bapak Ibu. Tapi memang ion 9000 inilah yang secara umum membedakan, kita kan membedakan biar customer nggak bingung ya. Jadi ion PM8000 untuk kebutuhan transaksional sehari-hari,
customer. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi, biasanya kita tawarkan ion 9000. Nah, kalau sisa-sisanya ini biasanya PLN untuk kebutuhan khusus gitu. Nah, di situ mereka juga sudah memasang power monitoring expert. Itu data terakhir saya ngecek ada 1.500 device power monitoring, device PM betul, ion meter itu terintegrasi dan sudah dilakukan monitoring terus dan juga memanfaatkan fasilitas Power Advisor. Ya, jadi itu confirm. Oke, ini mungkin satu lagi Pak dari. Terus bedanya Power Quality Meter PM8240 sama biasanya kita pakai Power Quality Analyzer, Fluke apa ya Pak? Analyzer Fluke. Oh, itu memang Power Quality dong kali. Nah, nanti kalau misalkan itu kita confirm lagi Pak, nanti mungkin kita confirm lagi. Tapi memang pada intinya sih gini sih. Kalau mau PQ Meter 8240 ini kita sebut PQ Meter itu pertama fungsi utamanya tetap kalau kemarin Bapak Ibu ada ikut session kita kemarin ya, gradingnya itu pertama dari energy management meter dulu ya. Jadi yang biasa hanya melakukan increment counting untuk KWH atau energi. Yang bisa membaca parameter kelistrikan secara tepat ya, kemudian ampere, voltage dan sebagainya. Itu yang penting di cover sebagai suatu power metering. Nah, jadi sebagai power metering, semua power meter yang kemarin kita sampaikan dan kemudian range power metering Schneider itu adalah fungsi utamanya. Nah, plus ya baru untuk 8240 ini dan ion meter juga memiliki fungsionalitas tambahan karena dengan sampling rate yang tinggi itu bisa mampu membaca PQ atau power kelistrikan. Dan kemudian pada intinya yang penting itu adalah adanya data logging. Jadi Bapak Ibu bisa melihat record dari kejadian tersebut, baik Bapak Ibu akses langsung ke PM8240-nya atau integrasikan tuh dengan si Power Monitor Expert. Tadi Bapak udah lihat ada screen-nya, Bapak Ibu bisa lihat trending-nya dan recording dari historical alarm kelistrikannya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu bisa istilahnya masih study dari data logging dan historicalnya. Nah, ini ada Pak John ya juga komen juga. Jadi Fluke itu mungkin untuk keadaan sesaat ya, mungkin untuk sekali ngecek ya. Jadi memang istilahnya part of analyzer Fluke itu bisa di cover oleh Power Monitoring 8240 deh. Nah, dengan kelebihan PM8240 itu adalah menyimpan atau melogging informasi Pak, sehingga kita bisa melakukan analisis, kita bisa pakai data tersebut untuk kita action gitu sih Pak. Oke, ini udah dibantu jawab juga sih. Thank you nih Pak John PTMSA sama Pak Ali Rifai juga. Thank you Pak, thank you. Kita saling diskusi juga ya. Diskus juga Pak. Oke, saya rasa cukup ya Pak untuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan ke rekan-rekan TMO ya, by WA atau email nanti kita forward juga ke Pak Andri mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan untuk kita bantu jawab. Siap. Jadi anytime silakan bisa kontak ke rekan-rekan Trimitra. Kalau memang nanti kita perlu visit, silakan informasikan. Saya juga dengan senang hati mungkin bisa kenal dengan Bapak Ibu sekali juga. Mungkin akhir kata ya, saya juga mengucapkan thank you banget. Saya pakai 2 sesi lagi gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak. Kita lihat apakah mungkin nanti ada kemungkinan bekerja sama lagi, dan kemudian kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Semoga juga nanti materi 19 Mei saya rekomendasikan sekali untuk wrap up dari 1, 2, 3, 4 sesi yang kita udah provide ya, Mas Imam juga ya. Terima kasih semua sudah join session ini. Saya juga terima kasih banyak ya atas pertanyaannya.